Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita siapkan alat tulisnya seperti buku, smartphone-nya tolong dimatikan dulu kalau tidak diperlukan. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Terima kasih pada ketua kelas sudah memimpin pembacaan doa tadi. Selanjutnya kita mengecek presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir untuk kelas pada hari ini? Untuk kehadiran ini semuanya lengkap, Pak. Oke, baik, terima kasih. Karena lengkap, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik, yaitu pernahkah kalian melihat data yang ada di daftar hadir? Nah, apa saja yang ada di daftar hadir itu? Bisa angkat tangan? Ulun, Pak. 1 nomor absen. Ya, nomor absen. Apa ada lagi? Nama siswa. Nama siswa. Ada lagi? Daftar kehadiran, Pak. Daftar kehadiran. Baik, beri tepuk tangannya yang sudah menjawab. Nah, jadi jawabannya itu tadi di daftar hadir itu ada nama, nomor absen, sama daftar kehadiran. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada asesmen diagnostik. Kalian bisa saja scan QR code-nya ini. Mulai dari sekarang gunakan HP kalian masing-masing. Kalau tidak sampai bisa saja maju ke depan untuk nyekennya. Untuk tes diagnostik ini merupakan gambaran umum yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis karakteristik tipe data string dan integer, kemudian menentukan penggunaan tipe data yang tepat pada berbagai situasi, dan mengevaluasi dampak apabila terjadi kesalahan dalam memilih tipe data. Dan untuk membantu komputer mengolah data dengan benar, kemudian digunakan dalam aplikasi sekolah, perbankan, rumah sakit, marketplace, dan lain-lain, dan menjadi dasar belajar pemrograman. Nah, perhatikan pada studi kasus yang ada di depan ini. Nah, di sini ada studi kasus berupa Ibu Rina membuat daftar hadir digital. Nah, yang di sini Ibu Rina ingin membuat daftar hadir digital. Bisa kalian rekapannya. Nah, tabelnya bisa kalian lihat. Nah, sebelumnya Bapak telah membagikan kelompok yang masing-masing anggotanya 4 orang, terdiri dari 5 kelompok. Silahkan kalian susun mejanya masing-masing 4 anggota dan dalam bentuk 5 kelompok. Silahkan untuk menyusun mejanya. Nah, di sini Bapak ada lembar kerja murid. Kalian bisa kerjakan. Di sini ada 4 soal. Nah, kalian setiap kelompok tuh ngerjakan 4 soal yang ada di LKM ini. Ini Bapak bagikan terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis nomor kelompok sama nama anggotanya. Kalian ada kendala mengerjakannya kah? Atau ada kesulitan dalam menjawabnya? Aman. Baik. Kalau ada apa-apa bisa tanya Bapak ya. Apakah sudah semua mengerjakannya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita akan presentasi hasil jawabannya.
Silahkan kelompok 5 untuk maju untuk mempresentasikan hasil jawaban yang telah dikerjakan. Baik, kelompok 5 silahkan maju ke depan. Nah, silahkan presentasikan hasil jawabannya tadi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari nomor 30. Alasannya tidak sama karena nomor absen tidak bisa dihitung atau merupakan identitas string, sedangkan jumlah kehadiran dapat digunakan untuk perhitungan karena berupa angka bilangan bulat. Tepuk tangan kepada kelompok 5 sudah maju ke depan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit terkait miskonsepsi antara string dan integer. Nah, nomor absen ini kenapa disebut string? Karena nomor absen ini merupakan data. Nah, data tersebut tidak boleh dalam bentuk integer. Nah, integer itu sendiri digunakan untuk kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Sedangkan nomor absen ini cuma bisa digunakan sebagai data biasa atau penambahan datanya begitu. Kira-kira dari sini ada yang ingin tanyakan atau yang dibingungkan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Pak, kan nomor absen itu string. Kalau misalnya kita tulis integer bagaimana, Pak? Nah, kalau tulis integer otomatis nanti hilang. Kenapa? Karena dianggap sebagai angka yang dapat dihitung. Sedangkan misalnya dijadikan string, dia dianggap sebagai tulisan biasa saja begitu. Sampai sini materinya apakah sudah bisa dipahami? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi selanjutnya. Nah, karena sudah paham terkait materi integer dan string, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis, yaitu berupa kuis Kahoot. Silahkan anak-anak bisa di-scan terlebih dahulu atau masukkan pin gamenya yang ada di depan papan tulis ini. Di sini Bapak akan menjelaskan teknis terkait cara mengerjakan di Kahoot. Nah, sebelum Bapak mulai soalnya tuh nanti ditampilkan di depan papan tulis ini. Kalian cuma bisa melihat tanda atau warna yang ada di HP, dan pilihannya tuh ada di papan tulis sesuai bentuknya. Kemudian di sini ada sistem di logoutnya juga. Nah, jadi semakin cepat dan semakin tepat jawabannya, maka skornya akan semakin tinggi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, Bapak mulai ya. Dan selesainya langsung kerjakan. Berikutnya, skor sementara dipimpin oleh Gandis Cahya, musuh oleh Hafiz. Baik, apakah Anda bisa menyimpulkan pada materi hari ini? Ya, Pak. Silahkan. Jadi hari ini kita belajar tentang integer dan string. Integer itu untuk penjumlahan dan string itu untuk data yang tidak dijumlahkan seperti huruf. Nah, tadi itu ada contoh nomor absen. Nah, walaupun nomor absen itu adalah angka, tapi karena itu bukan untuk penjumlahan, makanya ditulis di dalam string. Saya izin menambahkan, Pak, dari apa yang saya tangkap itu kalau nomor absen itu dibuat integer, nanti nilainya bisa berubah-ubah, Pak. Sedangkan kan nomor absen itu tuh angka yang seharusnya nggak bisa diubah, Pak. Makanya kenapa nomor absen itu dibuat menjadi string. Oke, baik, tepuk tangan sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi seperti yang dijelaskan teman kita bahwa ada yang namanya string. String itu dapat dijumlahkan seperti huruf, kalimat dan lain sebagainya. Nah, pada nomor telepon itu bisa dijumlahkan karena itu suatu penulisan data pribadi. Itu sedangkan untuk string. Sedangkan integer itu untuk data yang bisa dijumlahkan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, itu tadi materi kita, yaitu tipe data yang berupa integer dan string. Sekian materi dari Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.